Hai Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Dan kali ini saya mau bahas mengenai Huawei P30 dan P30 Pro yang baru aja launching tanggal 26 Maret 2019 kemarin di Paris, Prancis. Nah, saya ngikutin acara launchingnya melalui live streaming dan terima kasih kepada Huawei Mobile Indonesia dan Bening Communication yang udah ngirimin Gadget Empire kopi, jadi tetap bisa begadang buat nonton live streamingnya. Oke, di acara launchingnya ini saya menemukan beberapa hal yang menarik di Huawei P30 dan P30 Pro, tapi ada beberapa hal juga yang saya kurang gitu suka di Huawei P30 series ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara subscribe dan tonton videonya sampai habis ya. Nah, Huawei P series ini memang ditujukan untuk para pecinta fotografi. Jadi fitur utama yang coba dihadirkan di Huawei P30 series ini adalah tetap dari sisi kameranya. Tapi sebelum kita bahas mengenai kameranya, hal pertama yang menarik dari Huawei P30 series ini adalah dari sisi desainnya. Ada satu warna baru di Huawei P30 series ini yang benar-benar menarik, yaitu Breathing Crystal Color. Ini keren banget sih, perpaduan warna putih dengan gradasi warnanya ini bahkan menurut saya lebih bagus dari ceramic design. Tapi kalau bahannya ceramic lebih bagus lagi ya. Huawei P30 series ini hadir dengan desain baru dengan menggunakan ultra small notch berukuran 6,64 mm. Nggak ada speaker di atas notch-nya ini dan speaker untuk telepon ada di bawah layar. Ini menggunakan teknologi magnetik. Teknologinya disebut acoustic display technology. Punya bezel yang lebih slim dan bodi yang lebih ramping. Dan di Huawei P30 series ini disematkan in-screen fingerprint ya. Jadi yang berbeda dengan Huawei P20 kemarin, Huawei P30 series ini sudah menggunakan in-screen fingerprint, jadi ukuran layar jauh lebih besar. Desain Huawei P30 series ini menggunakan cutting 2,5D depan belakang yang presisi banget. Dan di bagian layar, Huawei P30 Pro hadir dengan layar Curved OLED Full HD+, sedangkan di Huawei P30 hadir dengan layar OLED Full HD+. P30 Pro sudah dilengkapi dengan IP68 water dan dust resistant, sedangkan P30 menggunakan IP53. Oke, kita langsung bahas mengenai kameranya. Huawei P30 series ini hadir dengan Leica Super Sensing kamera. Di Huawei P30 hadir dengan Leica Super Sensing triple kamera, yaitu 8 megapiksel 3x telephoto, 16 megapiksel ultra wide dan 40 megapiksel wide angle. Terdapat juga lampu flash, laser transmitter dan laser receiver. Dan di Huawei P30 Pro hadir dengan Leica Super Sensing quad kamera, yaitu 20 megapiksel ultra wide angle, 40 megapiksel wide angle lens, 8 megapiksel 5x telephoto dan TOF depth sensing kamera. Terdapat juga flash color temperature dan flicker sensor. Nah, lensa utama dari Huawei P30 series ini dinamakan Super Spectrum Lens yang bisa menangkap cahaya lebih baik. Jadi Huawei P30 series ini mampu mengcapture foto dalam kondisi gelap. Di Huawei P30 series ini tidak lagi menggunakan penggabungan warna red, green, blue, tapi beralih ke red, yellow, blue agar cahaya yang masuk bisa lebih banyak sehingga foto lebih terang dan lebih tajam. Maksimum ISO dari P30 bisa mencapai 204.000, sedangkan di P30 Pro bisa sampai 409.000. Dan dengan aperture f1.6 kita bisa mengambil foto dalam kondisi benar-benar gelap, tanpa cahaya dan hasilnya tetap terlihat jelas, tajam dan akurasi warnanya bagus. Di kameranya ini disematkan juga AI HDR Portrait Backlight agar foto dalam kondisi backlight menjadi tetap terang dan tajam. Lensa telefotonya mendukung 5 kali optical zoom di P30 Pro dan 3 kali optical zoom di P30 series. Zooming 10 kali masih tetap detail karena adanya Huawei Super Zoom teknologi dan penggunaan multi-lens OIS. Zooming hingga 50 kali dengan P30 Pro, tulisan di Menara Eiffel masih terlihat jelas meski difoto dari jarak yang jauh banget. Yang cukup jadi perbincangan adalah ketika Huawei membandingkan foto galaksi atau Milky Way dari Huawei P30, P30 Pro, dan smartphone lainnya. Nah, di slide presentasinya kita bisa melihat hasil foto dari Huawei P30 dan P30 Pro ini lebih bagus dibandingkan smartphone lain. Tapi dari sisi setting, memang shutter speed yang diambil itu berbeda. Huawei P30 dan P30 Pro menggunakan shutter speed yang lebih tinggi, sedangkan di smartphone lain menggunakan setting shutter speed yang berbeda. Ini kata beberapa orang sih nggak apple to apple ya membandingkannya. Tapi menurut saya ini karena smartphone lain belum ada yang bisa menyaingi setting shutter speed dari Huawei P30 series ini dan ISO levelnya. Di kamera depan, Huawei P30 series menggunakan kamera selfie 32 megapiksel dengan aperture f2.0. Ini bisa menghasilkan kualitas foto maupun video yang cukup bagus. Hasil foto dengan AI dan bokehnya bagus banget. Disematkan juga AI HDR Plus agar foto selfie di kondisi backlight tetap bagus. Di sisi videografi dengan Huawei Dual OIS dan AIS ditambah lensa super spektrumnya bisa menghasilkan video yang bagus dan stabil. Super Sensing Sensor mendukung Huawei P30 series ini mengcapture video meski dalam kondisi gelap.
Optical zoom 5 kali bisa kita gunakan juga di mode videonya. Dengan fitur Steady OIS dan AIS bisa menghasilkan video yang stabil mesti kita zoom. Tapi untuk zoom hingga 10 kali wajib pakai tripod buat bisa menghasilkan video timelapse seperti ini. Diperkenalkan juga Huawei Dual View Video yang menggabungkan close up dan wide angle lens berbarengan dalam satu frame video. Dari sisi performa, P30 series ini menggunakan SoC Kirin 980 sama dengan yang digunakan di Mate 20 series. Kirin 980 adalah SoC flagship Huawei yang punya octa-core processor 2,6 GHz dan arsitektur 7 nanometer. Jadi selain powerful juga irit daya. GPU yang digunakan adalah Mali G76 MP10. Performa multitasking, gaming, dan daily using di Huawei P30 series ini meningkat hingga 75% dari generasi sebelumnya. Di Huawei P30 series ini juga mendukung 40 watt supercharge yang udah TUF certified, jadi bisa ngecas 70% dalam 30 menit. Dan 15 watt wireless quick charge, jadi mengecas melalui wireless charging jauh lebih cepat dibanding smartphone lain. Dan di Huawei P30 series ini juga support wireless reserve charge. Menggunakan EMUI 9.1 dan Android 9, Huawei P30 series ini cukup nyaman digunakan dengan beberapa fitur baru di EMUI 9.1. Terdapat Huawei AR Measurement untuk mengukur volume, Huawei Health untuk treadmill tracking, dan beberapa fitur lain yang membantu banget di EMUI 9 ini. Nah, yang baru di Huawei P30 Pro dibandingkan dengan Huawei P20 Pro sebelumnya adalah hilangnya sensor sidik jari yang di bawah menjadi in-screen fingerprint sehingga layar lebih lebar. Dan terdapat juga TOF 3D kamera untuk depth sensing. Jadi TOF ini adalah sensor kamera yang menembakkan laser sehingga bisa mengetahui jarak dari objek sehingga bisa menghasilkan foto depth atau bokeh yang jauh lebih bagus. Kamera selfie-nya meningkat dari 24 megapiksel ke 32 megapiksel dan dilengkapi juga dengan AI HDR+. Dan dari sisi baterai juga meningkat dari 4000 mAh ke 4200 mAh. Nah, hal-hal yang saya kurang suka dari Huawei P30 series ini adalah masih aja pakai teknologi notch. Walaupun notch-nya kecil banget, tapi saya lebih suka layar yang full screen, dan untuk kamera depan mungkin bisa dihilangin atau pakai pop-up kamera ya. Hal yang kedua adalah nggak adanya 3,5 mm audio jack. Nah, audio jack ini memang jarang banget digunakan oleh banyak orang, tapi saya lebih prefer menggunakan headset atau headphone dengan kabel karena nggak perlu khawatir dengan baterai habis dan bisa menghasilkan kualitas audio yang lebih bagus. Edge screen di Huawei P30 Pro ini juga menjadi salah satu hal yang saya kurang gitu suka. Meski kelihatan elegan dan bagus, tapi menggunakan edge screen ini sering kepecet dengan ujung tangan sebelah sini ya. Jadi ketika kita pegang smartphone, accident touch-nya itu sering banget terjadi. Dari sisi performance, hal yang saya kurang suka adalah Huawei P30 series ini masih menggunakan Kirin 980. Memang sih Kirin 980 ini termasuk salah satu flagship prosesor yang bisa mengalahkan Snapdragon 845. Tapi berhubung Snapdragon 855 udah keluar, saya berharap P30 series ini hadir dengan SoC yang baru ya. Mungkin SoC baru dari Huawei akan disematkan di Mate series selanjutnya. Nah, hal lain yang saya kurang suka di Huawei P30 series ini adalah menggunakan nano memory card untuk expandable storage-nya ya. Kayaknya masih jarang orang yang jual nano memory card. Dan ketika saya lihat video Huawei P30 Pro dengan warna black di GSM Arena, itu ternyata desainnya masih gampang meninggalkan jejak jari ya. Padahal di Huawei seri Mate 20 kemarin, dia sudah menggunakan desain yang nggak gampang ninggalin jejak jari. Tapi kenapa di Huawei P30 Pro balik lagi menggunakan desain yang gampang ninggalin jejak jari ya? Dan hal terakhir yang saya kurang suka adalah harganya. Ketika launching kemarin, Huawei P30 dijual dengan harga 799 euro atau 12 juta. Dan Huawei P30 Pro seharga 999 euro atau 16 jutaan untuk ROM 128 GB. 1099 euro atau 17,6 juta untuk ROM 256 GB, dan untuk varian tertinggi 512 GB dijual dengan harga 1249 euro atau sekitar 20 jutaan. Oke, jadi itu aja hal-hal yang wajib kamu tahu dari Huawei P30 dan Huawei P30 Pro, dan hal apa aja yang saya kurang suka dari Huawei P30 series ini. Nah, Huawei P30 series ini sudah dipastikan akan hadir di Indonesia dan bisa di-pre-order mulai 12 April mendatang ya, tapi kita masih belum tahu harganya. Semoga seperti Huawei Mate 20 series kemarin yang di Indonesia ini hadir dengan harga yang jauh lebih murah. Kita tunggu aja ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan diklik tombol like. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, keluarga kalian, silahkan di-share video ini supaya bermanfaat untuk mereka. Supaya mereka juga bisa nonton video ini ya. Dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, dan di-share video-video dari Gadget Empire. Saya Budi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.